Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Berliana dari kelompok 2A Sistem Informasi Geografis. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan dari modul 6, yaitu analisis kesesuaian wilayah perairan. Nah, modul 6 ini merupakan kelanjutan dari modul 5 yang sebelumnya. Jadi di sini kita sudah memiliki data wilayah dan juga data dari kualitas air. Nah, untuk data wilayahnya ini adalah data wilayah Jepara dan juga data kualitas air Horiba. Di sini pada modul sebelumnya kita sudah melakukan interpolasi terhadap daerah atau wilayah perairan. Lalu untuk modul kali ini kita juga akan melakukan interpolasi, tetapi bedanya pada modul 6 kita menggunakan interpolasi spline. Caranya adalah kita klik pada search, kita klik spline, lalu kita pilih yang spline, spatial analysis. Kemudian untuk input point fiturnya ini kita pilih kualitas air Horiba Project. Lalu untuk Z value-nya kita pilih parameter pH. Nah, teman-teman, untuk pada modul 6 kali ini, parameter yang digunakan itu sama seperti modul 5 sebelumnya. Jadi number of point-nya ini kita ganti juga menjadi 40 sesuai dengan titik sampling dari wilayah perairannya. Selanjutnya kita bisa klik environment. Lalu kita ke processing extend. Bagian extend kita ubah menjadi same as layer ROI project. Lalu pada bagian raster analysnya kita ubah mesh-nya menjadi ROI project. Kita oke. Nah, kita tunggu sampai spline-nya ini berhasil dilakukan. Untuk spline-nya kita lakukan terhadap 4 parameter kualitas air, yaitu pH, suhu, salinitas, dan juga DO. Setelah spline berhasil untuk dilakukan, maka akan muncul tampilan seperti pada bagian kiri. Nah, ini untuk namanya kita ubah saja. Spline pH, karena tadi kita interpolasi kualitas air pH. Untuk selanjutnya, kita spline lagi ke parameter kualitas air yang berikutnya. Kita klik. Untuk caranya itu sama saja, hanya nanti pada bagian Z value-nya kita ganti dengan parameter kualitas air yang lain. Tadi kan kita sudah pakai pH, berarti untuk selanjutnya kita ke salinitas. Number of point-nya jangan lupa untuk dirubah ke 40, menyesuaikan dengan titik dari lokasi kualitas airnya. Selanjutnya sama ke environment. Lalu kita ke processing extend. Sama, kita pilih same as layer ROI project. Lalu kita ke raster analysis. Bagian mesh-nya kita pilih ROI project. Lalu kita klik OK. Interpolasi spline yang kedua sudah berhasil dilakukan, sama stepnya kita ubah namanya. Di sini tadi salinitas, kita ubah jadi salinitas. Kita ulangi lagi stepnya untuk parameter kualitas air yang berikutnya. Stepnya sama. Bagian set value-nya kita pilih suhu. Lalu environment.
processing extend, kita ubah ke CMS layer project, lalu ke raster analysis, kita juga ubah mesh-nya jadi ROI project, lalu oke. Kita tunggu sampai spline-nya berhasil dilakukan. Baik, karena spline juga sudah selesai dikerjakan, kita ubah juga namanya. Di sini tadi spline suhu. Untuk yang terakhir, kita akan interpolasi spline untuk parameter DO. Caranya tetap sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Pada input point-nya, kita pilih yang kualitas air, HORIBA. Z-value-nya kita ubah menjadi DO. Lalu jangan lupa numbernya 40. Lalu kita klik environment. Ke processing extend. Extend-nya kita pilih CMS layer ROI project. Lalu kita ke raster analysis. Pada bagian mesh-nya kita pilih ROI project. Lalu kita klik OK. Untuk spline yang terakhir sudah berhasil dilakukan, kita tinggal ganti namanya. Sorry, ada sedikit kesalahan. Kita ganti namanya menjadi spline DO. Nah, di sini kan tidak ada perbedaannya. Untuk itu, kita perlu unchecklist pada wilayah kualitas HORIBA, ROI project, lalu bagian bawahnya kita juga unchecklist kualitas air, HORIBA, dan juga ROI-nya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini hasil dari spline. Untuk langkah selanjutnya, kita akan reclassify. Reclassify ini kita lakukan dengan data yang sebelumnya sudah kita olah atau sudah kita interpolasi spline. Caranya yang pertama adalah kita pilih reclassify yang spatial analysis. Mohon maaf sebelumnya, ini tadi salah pencet. Jadi kita pilih yang reclassify spatial analysis ini. Kemudian input rasternya ini kita pilih spline PH yang pertama. Kemudian untuk reclass field-nya tetap di value, kita lanjut ke classify. Pada bagian classify ini kan ada classes, ini kita ubah dari 9 ke 3. Nah, pada bagian sebelah kanan ini ada break value. Ini angkanya kita sesuaikan dengan data yang sudah diberikan oleh asisten. Untuk pH ini, untuk nilainya ini kita urutkan dari yang terendah ke yang tertinggi. Jadi untuk yang pertama itu, yang paling rendah itu pH-nya adalah 7,5. Lalu yang kedua ada 8,5. Dan terakhir ada 9,5. Untuk yang angka terakhir, ini tidak perlu diubah. Kita ikuti angka yang sudah ada di sini. Lalu selanjutnya kita klik OK. Kita OK. Kita tunggu sampai proses reclassify-nya ini berhasil untuk dilakukan. Untuk proses reclassify-nya sendiri ini sudah berhasil dilakukan. Lalu langkah selanjutnya adalah kita ubah namanya di sini.
Kita ubah jadi reclass PH. Kemudian di sini kita akan mengubah warnanya juga. Kita klik kanan, kita ke Properties. Kemudian pada simbologinya ini kita ke Classify. Ini kita ubah warnanya. Kita sesuaikan dengan warna yang sebelumnya sudah diberikan oleh asisten pada modul 5. Nah, untuk warna pH ini sendiri kita sesuaikan warnanya dari merah ke biru. Kita pilih warna yang sesuai ini. Lalu selanjutnya kita klik OK. Nah, warnanya kan akan berubah jadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita reclassify lagi untuk data kualitas air yang lainnya. Caranya sama, pada bagian input rasternya ini kita pilih spline yang salinitas. Kemudian kita langsung ke classify. Pada bagian classesnya kita pilih 3. Nah, untuk angkanya ini kita ubah. Nilai yang paling rendah untuk salinitas adalah yang pertama 13,5. Kemudian ada 27 dan 40 yang terakhir. Ikut yang ada di sini. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Kita tunggu sampai proses reclassify-nya berhasil. Untuk reclassify salinitas ini sudah berhasil dilakukan. Tata caranya sama seperti yang tadi. Ini kita ubah namanya menjadi reclass salinitas. Kemudian kita ubah warnanya mengikuti ketentuan warna yang sebelumnya diberikan oleh asisten. Kita ke classify. Lalu di sini kita pilih untuk warna salinitas itu disesuaikan. Ini menjadi warna biru. Nah, ini. Kita langsung apply dan klik OK. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Untuk selanjutnya, kita lakukan reclassify pada parameter yang lainnya. Caranya sama ya. Kita ke spline suhu. Kita langsung classify aja. Value-nya ini untuk suhu yang paling rendah itu adalah 28, kemudian ada 30 dan 32. Kita langsung klik OK. Dan kita tunggu sampai proses reclassify-nya berhasil. Kita sama kayak tadi, kita ubah dulu namanya ini reclass suhu. Kemudian kita bisa ubah warnanya sesuai ketentuan. Caranya sama aja, kita klik properties, lalu nanti di bagian symbology-nya kita pilih classified. Di sini color-nya kita ganti sesuai ketentuan dari warna suhu itu dari biru ke merah. Kita bisa apply dan klik OK. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini ya. Kemudian kita lakukan reclass yang terakhir untuk parameter DO.
Di sini caranya sama aja. Ini kita masukin spline DO. Kemudian kita classify. Classes-nya kita ubah jadi 3. Untuk DO sendiri nilainya ada di yang terendah 9. Kemudian yang kedua ada 9,5. Lalu yang tertinggi ada di 10. Nah, 10-nya ini kita tidak usah ubah. Kita langsung klik OK. Dan tunggu proses reclassify-nya berhasil. Proses reclassify DO-nya sudah selesai. Di sini sama aja, caranya kita ini ubah dulu namanya. DO. Kemudian kita ubah warnanya. Kita ke properties. Pada bagian symbology-nya kita ke classify. Lalu kita ubah warnanya. Untuk ketentuan dari warna DO itu sendiri ada di hijau ke biru. Berikutnya, setelah proses reclassify-nya sudah selesai, kita akan melakukan overlay. Nah, pada bagian search-nya ini kita bisa langsung search saja weighted overlay. Nah, kita pilih yang weighted overlay yang atas, teman-teman, yang special analysis. Nah, di sini kita itu akan melakukan overlay dari keempat parameter kualitas air yang sebelumnya sudah kita spline dan sudah kita reclassify. Kita klik tanda plus. Kemudian pada bagian input rasternya ini, kita pilih data yang tadi sudah kita reclass. Kita mulai dari yang pertama, kita mulai dari pH. Untuk selanjutnya kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada bagian influence-nya ini, kita ubah menjadi 25. Kita masukin lagi reclass salinitas. Untuk value-nya ini tetap value ya, teman-teman. Kemudian kita klik OK. Untuk bagian influence-nya ini kita ubah juga jadi 25. Nah, selanjutnya kita klik lagi plus. Kita ke reclass suhu. Oke. Kita ubah jadi 25 juga. Inputnya kita klik di DO, kita klik OK. Kita ubah jadi 25. Nah, di sini kita tunggu sampai proses overlay-nya berhasil dilakukan. Untuk overlay-nya ini sudah berhasil dilakukan. Kemudian kita ingin menampilkan keterangan daerah yang sesuai dengan daerah yang tidak sesuai pada wilayah perairannya. Caranya, kita klik kanan pada bagian overlay ini, kita ke properties. Kemudian muncul tampilan seperti ini, kita dari symbology ini, kita ke classify. Nah, di sini kita ubah color-nya. Jadi warna merah ke hijau. Nah, lalu pada bagian labelnya ini, kita ganti yang merah ini tidak sesuai. Lalu pada bagian yang hijau ini adalah sesuai.
Oke, kemudian kita bisa klik apply. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini yang hijau, ini merupakan daerah yang sesuai pada wilayah perairan, lalu yang merah ini merupakan daerah yang tidak sesuai. Demikianlah pengerjaan dari modul 6 sampai ke tahap overlay. Untuk selanjutnya, ini nanti bisa kita layouting seperti pada modul 7. Kita buat layout. Untuk pengerjaan dari modul 6 sendiri sampai ke tahap overlay sudah selesai dilakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.